Peristiwanya sudah berlangsung 40 tahun yang lalu. Namun kok sepertinya masih terngiang seperti kemarin atau baru terjadi minggu yang lalu. Apa itu? Ya, nostalgia 40 tahun yang lalu, saat-saat terbang di Garuda. Entah bagaimana, sekitar bulan November tahun lalu kita bisa berkumpul 11 orang pilot ex-instructor DC-9 di Garuda. Tentunya reuni kecil ini terjadi karena atas jasa baik dari Kapten Bobby Faisal dan Kapten John Kakialatu. Ya, terus kita follow up. Ya cuman yang perlu kita flashback ya, teman-teman yang kumpul di sini hari ini. Tepatnya bulan November tahun 1984, yaitu hari-hari terakhir saya terbang di Garuda. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu saya mengajukan surat pengunduran diri untuk berhenti dari Garuda dan berusaha meniti karir di bidang di luar penerbangan. Pengunduran diri itu sudah melalui beberapa persiapan sebelumnya, yaitu melakukan kuliah S1 dari sebuah universitas swasta, dan setelah mendapat gelar S1 di bidang manajemen, maka baru berani mengajukan pengunduran diri. Namun bulan November menjelang Desember di tahun 1984 itu juga merupakan hari-hari terakhir Pak Wiweko di Garuda, karena berita sudah menyebar bahwa beliau akan diganti oleh calon direktur baru, yaitu Pak Suparno. Terbang bareng, saya sering terbang bareng tadi. Saya mau dia, saudara. Satu waktu di Bali, dari jauh dia main, dia bilang sama saya, Son, kamu bawa ukuran nggak? Enggak, pakai kata saja. Bicara tentang Pak Wiweko, beliaulah sebetulnya Dirut yang dengan tangan dinginnya berhasil membesarkan Garuda sehingga menjadi kebanggaan kita semua. Besarnya Garuda pun juga demikian berwibawa dan diakui oleh airline lain di luar. Ada Garuda secara lengkapnya adalah ada 4 Boeing 747 seri 200, ada 6 DC-10, ada 6 Airbus A300B4, ada 24 pesawat DC-9, dan ada 36 pesawat Fokker 28. Atas undangannya yang mendadak, jadi kebetulan saya juga alhamdulillah hari ini masih bisa, jadi saya ajak Kapten. Secara nostalgia, memang masa kepemimpinan Pak Wiweko betul-betul sangat ketat dari segi pengelolaan keuangan. Namun dengan ketatnya pengelolaan tersebut, justru Garuda dalam kondisi sehat walafiat secara financially. Untuk itu, di antara kita para pilot lumayan menderita karena gaji pilot kita sangat kecil, bahkan lebih kecil dari beberapa airline domestik. Ada Mandala, ada Merpati, ada Borak. Gaji Garuda paling kecil. Tapi kalau terbang, wah, dulu kan. Jadi itu yang kedua tadi Pak John ngomong poinnya. Sebagai sebuah airline yang besar dan sehat,
Tetapi pada saat periode Pak Wiweko tentunya juga ada kerikil-kerikil kecil yang menjadikan riak-riak. Apa itu? Yaitu antara lain kita para pilot pernah demo, pernah mogok terbang, dan kami resah, pilot Garuda resah. Entah berapa hari kita tidak terbang, namun akhirnya reda dan operasional bisa berjalan kembali. Mesti ke dalamnya dulu masuk, tapi Bang Dhani agak bandar, yang mau cepat dia foto masuk, dia main foto. Jadi begitu saya level off itu sempat gede sekali. Saya tunjuk lagi, dia tarik. Jadi untuk kita reaksinya berbeda. Kondisi keuangan Garuda yang solid di masa Pak Wiweko tersebut tentunya sangat berbeda jauh dengan kiprah Garuda yang terjadi di akhir-akhir ini. Dari 5 tahun terakhir lah mungkin, atau mungkin 10 tahun terakhir ya. Istilahnya apa ya, jadi saya kebetulan sama teman-teman ini dari komite nggak keluar dari area aviasi. Jadi kalau di aviasi dari tahun berapa? 73. Berbicara mengenai reuni nostalgia 40 tahun yang lalu, tentunya pembicaraan kemarin cukup renyah, seperti renyahnya kacang goreng garing. Semuanya gelak tawa, semuanya mengingat-ingat peristiwa-peristiwa 40 tahun yang lalu. Dan terutama saya yang setelah itu betul-betul keluar dari Garuda dan tidak berhubungan sama sekali dengan dunia penerbangan, juga sangat menarik, sangat tekun mendengarkan cerita-cerita kawan-kawan yang memang betul-betul menjalani profesinya sebagai penerbang. Jadi saat-saat beliau pindah pesawat tipe ini terbang ke sana, terbang ke kemari. Saya sadari sebagai suami itu semuanya. Kita juga banyak bicara, ngobrol tentang bagaimana, karena kita semuanya adalah instruktur, jadi jadwal terbang kami banyak diisi dengan terbang prof-check terutama ya. Jadi cek beberapa pilot kan selalu menjalankan prof-check setiap 6 bulan sekali, dan pada waktu itu DC-9 kita prof-checknya selalu menggunakan pesawat aircraft prof-check, karena kita memiliki simulator namun masih di bawah standar untuk bisa memenuhi kualifikasi prof-check, sehingga prof-checknya dijalankan dengan aircraft prof-check. Justru menjelang saya keluar dari Garuda, kita beberapa kali diskusi dengan Swiss Air dan terakhir berhasil buat kerjasama, dan para pilot Garuda prof-checknya ke Swiss Air menggunakan simulator Swiss Air. Dari ke-11 pilot yang hadir, paling senior adalah Kapten Totong Sampurno. Kemudian ada Kapten John Kakelatu dan Kapten Bobby Faisal. Berikutnya ada Kapten Kabul Riswanto. Dan ada saya, ada Kapten Rizali Effendi, ada Kapten Iwan Paul, ada Kapten Darmadi, ada Kapten Nunung Rahmat, ada Kapten Dani Faridansah, ada Kapten Wibe Matindas. Ya, mungkin sudah
disebutkan semua 11 nama tersebut. Oh ya, ada Kapten Pujiono. Kembali cerita mengenai saat saya keluar dari Garuda, yaitu pada saat itu memang sudah membuat persiapan untuk keluar, maka saya kuliah kan lumayan lama, 5 tahun. Berarti saya waktu itu masih Kapten Fokker 28 kalau tidak salah. Sudah mulai menekuni kuliah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, dan bisa lulus menjadi sarjana S1 di sebuah universitas swasta, dan kemudian bisa mendapat pekerjaan dan akhirnya berani resign, surat mengundurkan diri, tepatnya 11 tahun setelah bekerja di Garuda. Namanya juga persiapan mencari kerja. Jadi saya manfaatkan setiap terbang leg yang panjang, ya 2 jam kira-kira waktu itu, Jakarta, Kota Kinabalu, Manila, masing-masing 2 jam. Di situ waktu saat cruising ya biasa santai kan, 2 jam kan cukup lama. Jadi dengan co-pilot yang sudah qualified, saya ya bisa jalan-jalan ke cabin, dan beberapa kali dicoba, dan suatu saat ketemu ada orang bule duduk di depan dan kemudian kursi di sampingnya kosong. Langsung saya duduk di situ dan memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri bukan sebagai pilot karena sudah tahu saya seorang captain pilot, tapi memperkenalkan diri mengenai bla 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 bla, mengenai rencana mencari pekerjaan, mau berhenti terbang. Nah, pucuk di cinta ulam tiba, yaitu orang tersebut adalah orang Belanda yang kebetulan ada rencana untuk membuka kantor cabang Amro Bank di Jakarta. Nah, karena rencana membuka kantor cabang berarti personilnya belum ada, belum lengkapnya. Jadi saya langsung pembicaraan makin intens, dan berikutnya diikuti dengan datang ke kantor Amro Bank, dan di situ mulai proses termasuk tes ini tes itu segala macam, dan akhirnya saya diterima dengan kualifikasi sebagai penerbang dengan pengalaman sebagai captain pilot dan pengalaman sebagai instruktur dan ijazah S1 di bidang manajemen. Saya diberi kepercayaan sebagai manajer marketing. Nah, belum tahu apa-apa mengenai perbankan, tetapi sudah dipercaya sebagai manajer marketing. Ya, ini sebuah tanggung jawab, saya harus bisa memenuhi ekspektasi dia. Dia sebetulnya ambil risiko karena saya nggak punya pengalaman perbankan kok dikasih jabatan itu. Tapi juga intinya dia juga nolong. Mungkin bagaimana waktu saya mengutarakan keinginan untuk berhenti terbang itu memancarkan aura minta ditolong. Terima kasih bahwa kita semua diundang makan ini, makanannya super enak lah kira-kira gitu. Nah, tadi aku cuma mau cerita sedikit. Kemarin tadi kita ngobrol mengenai fuel di Jackman, kalau kita ngobrol juga deh. Soalnya Sorong. Ngomong-ngomong, tahun 1984 itu kita belum terbang ke Cengkareng ya. Bandara yang ada waktu itu hanya Kemayoran dan Halim. Jadi kita ini waktu itu terbang take off landing ya, kalau domestik di Kemayoran, kalau internasional misalnya Singapura atau
internasional yang lainnya di hal yang jadi saya ingat last flight, maksudnya penerbangan terakhir di Garuda dengan Kapten Dedi Mulyono, almarhum Dedi Mulyono. Dia junior saya yang sangat humble, dan dia waktu itu sudah mencapai kualifikasi instruktur kalau tidak salah. Dia menemani saya terbang dari Surabaya ke Jakarta last flight siang hari. Jadi saya terbang dari kanan, saya landing dan DC-9 pakai reverse, karena duduk di kanan reverse pakai tangan kiri. Seru, masih ingat, masih terngiang bagaimana saya reverse manual pakai tangan kiri, 2 engine. Saya nggak bisa ngebayangin kalau reverse yang Boeing 747, katanya meskipun throttle-nya 4 tapi reverse-nya gampang. Tapi ya itu intermezzo. Jadi waktu itu bandara terakhir itu masih di Kemayoran, dan paling sering adalah kalau malam hari training atau prof check, terbang dari Edam Island, dari Bravo, terus kemudian holding, kemudian let down, terus lewat di final runway berapa itu ya, 3517 ya, runway 17 di short final itu masih bisa ngelihat Ancol. Kalau malam hari itu bisa ngelihat drive-in, oh ya namanya drive-in, bioskop drive-in. Jadi kita ya biasanya untuk anak muda. Oke, jadi Kemayoran kita menggunakan bandara untuk terbang dan landing. Sedikit cerita mengenai pengalaman kerja di bank. Jadi alih profesi dari penerbang jadi orang perbankan ternyata tidak mudah. Jadi di bulan-bulan pertama memang terasa terantuk-antuk bagaimana memahami logika perbankan yang banyak angka-angka, terutama menganalisa financial statement karena ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan nasabah. Nah, di tahun-tahun pertama masih seperti terantuk-antuk, tapi memberikan training, sehingga trainingnya apakah di Citibank ataupun juga dikirim juga ke Amsterdam untuk mempelajari perbankan yang lebih detail lagi. Dan itulah, dan sampai akhirnya setelah menguasai perbankan, merasa nyaman di sana. Masih mengenai dunia perbankan, waktu itu di tahun-tahun 1990-an terjadi apa yang namanya fenomena bajak membajak. Jadi manajer dari bank ini dibajak oleh bank ini, kemudian manajer dari bank sana dibajak sini. Dan bajak membajaknya seru karena ada uang transfer. Jadi dibajak dapat uang transfer sekian juta, sekian ratus juta, bla 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 gitu. Dan yang paling topnya adalah Tanri Abeng MBA. Dia demikian melegenda namanya, sehingga terakhir dia dibajak oleh Bakri Brothers dengan uang transfer 1 miliar. Jadi di media waktu itu dia diberitakan sebagai manajer paling mahal karena manajer 1 miliar untuk bisa meng-hire Tanri Abeng harus keluar uang 1 miliar. Waktu itu ya tahun 90-an. Dan saya pun juga terngiang dengan hal itu. Dan betul, tidak lama setelah di Amro bekerja, ya sudah cukup lama, udah 4 tahun. Kemudian saya ketemu dengan anaknya pemilik bank swasta yang lain. Kemudian ngobrol, saya dibajak. Dia bilang begini,
udahlah kamu ikut saya aja, nanti kamu jadi kepala cabang di sana gitu. Ya, terus bicara-bicara gajinya berapa Pak? Ya, gaji kamu nanti sama dengan gaji saya. Dia gajinya seorang owner, seorang direktur. Kemudian saya belum jadi direktur, tapi kamu jadi kepala cabang di Kebayoran Baru. Intermezzonya, tapi intermezzonya masih berlanjut sedikit, yaitu di situ ternyata sangat saya tidak nyaman dengan environmentnya. Kenapa? Banyak kredit macet di situ. Waduh, ini ribet nih, disuruh kredit macet ini suruh beresin. Saya mungkin ya sudah lumayan paham ya, tetapi nggak suka ini kredit macet, menagih-nagih ini itu ibaratnya cuci piring lah kalau istilah yang zaman sekarang itu. Jadi saya nggak mau, akhirnya saya kirim CV ya, kurikulum vitae ini saya kirim ke headhunter. Saya mau pindah aja gitu. Betul, dalam kurun waktu hanya 2 minggu saya dipanggil. Pak Edi, ini ada CV Pak Edi sudah kita review nih, kayaknya cocok nih. Ada waktu kapan bisa datang? Wah, kapan aja datang, saya bisa datang karena saya tahu saya sedang mencari pekerjaan. Jadi berdasarkan kualifikasi 11 tahun di Garuda dengan pengalaman sebagai kapten, pilot dan instruktur, kemudian ijazah sarjana S1 bidang manajemen dan 5 tahun pengalaman kerja di bank. Kemudian saya ditawari jabatan sebagai direktur keuangan sebuah airline, yaitu Sempati Air. Ya, itu adalah Sempati Air lama yang sudah diakuisisi oleh keluarga Cendana. Jadi dia butuh manajemen baru, direksi. Jadi 3 kriteria saya tadi dianggap memenuhi syarat cocok untuk jadi direktur keuangan. Jadi kiprah saya mulai akhirnya kejebur lagi saya di airline di situ. Setelah on board di Sempati Air, ya kita mulai berkiprah, kita mulai memainkan instrumen-instrumen. Jadi Tommy Soeharto dan Bob Hasan waktu itu mengucurkan modal produk terus beli pesawat ke Belanda. Ya akhirnya pesawatnya berdatangan Fokker 100 waktu itu. Ya datang itu, dan Hasan Sujono di rute-nya dia takut rute terbang kemana. Kita juga yang familiar dengan Garuda, kita ikut nimbrung saja ke sini Pak. Jadi terjadi persaingan head on antara Garuda dan Sempati. dan di situ Sempati memang dapat privilege banget, boleh pakai pesawat jet dan boleh ngambil rute kemana saja yang mau, yang enak-enak, yang mungkin Merpati, Mandala dan Burak itu susah sekali dapat rute-rute bagus, tapi kita. Jadi suasana persaingan waktu itu memang sangat bisa dirasakan lah, mungkin dari beberapa teman termasuk nanti ada Kapten Darmadi juga bisa cerita bagaimana beliau jadi direksi di Garuda. Nah, itulah suasananya pada waktu itu ya. Tetapi ternyata memang nasib tidak terlalu mujur, karena setelah saya dianggap berhasil membangun si Sempati Air, saya dipromosikan ke Gatari sebagai dirut Gatari. Namun tidak lama di Gatari kemudian ada krismon, jadi dolar naik blok. Jadi revenue dalam rupiah, revenue bagus, cash flow-nya bagus, tapi untuk
membeli dolar, membayar cicilan pesawat itu ternyata nggak cukup, defisit. Jadi saya dipanggil lagi kembali ke Sempati Air jadi direktur keuangan lagi, gitu. Nah di Sempati Air pun juga ditambahin modal lagi, produk dikasih modal, namun tetap saja tidak mampu mengangkat. Jadi Krismonnya demikian hebat. Bagaimana tidak, wong US dollar dari 4.000 atau 3.600 menjadi 16.000 ya, jadi 4 kali lipat. Jadi cash flow-nya dalam rupiah, uang masuk untuk beli dolar cuman menjadi sedikit untuk nyicil ini pesawat. Jadi sudah perhitungan proyeksi waktu kita membuat bisnis plan menjadi berantakan semuanya. Akhirnya ya Sempati kolaps, bangkrut. Tapi Sempati kolaps sebetulnya nggak sendirian, banyak di periode itu banyak. Ada PNM ya sebelum lebih dulu PNM bangkrut, ada TWA, ada Sabena, ada Braniff Air, ada Ansett juga, bahkan Eastern Airline di Amerika juga bangkrut. Jadi sebetulnya kebangkrutan sebuah airline itu bukan karena melulu mismanagement, tapi memang industrinya sendiri adalah fragile. Ya, nah bisa dikonfirmasi dengan direksi airline yang sekarang on, silakan saja. Betapa sulitnya memanage airline karena cash flow yang paling penting, gitu ya. Kembali kepada cerita nostalgia di mana kita masing-masing bertukar cerita masing-masing, dan semuanya cerita dan bisa diikutin di potongan-potongan video pendek. Di antara ternyata melakukan suatu reuni yang sudah lama tidak ketemu. Supaya ini adalah dari kita untuk kita, dan mudah-mudahan cukup menghibur. Terima kasih.